فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Secara garis besar sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi di dalam Al-Luma' fi Ushulul Fiqh, demikian pula kalau tak salah dijelaskan oleh Az-Zarkashi di dalam Al-Bahrul Muhit fi Ushul Fiqh, bahkan sebelum mereka berdua yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam Ar-Risalah, bahwasanya permasalahan itu bertingkat-tingkat dan secara globalnya permasalahan terbagi menjadi dua perkara. Yang pertama adalah perkara yang dalilnya jelas dan perkara yang wajib untuk adanya kesepakatan, dan yang kedua adalah perkara yang tidak wajib dia itu adanya kesepakatan. Perkara yang wajib di situ adanya kesepakatan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ma yu'lamu minad-din bid-darurah, perkara yang telah diketahui secara sangat pasti dari agama ini, seperti masalah wajibnya sholat, wajibnya zakat, wajibnya puasa Ramadan, tentang haramnya riba, haramnya khamr, haramnya zina, haramnya judi, dan yang seperti itu. Maka barang siapa menyelisihi ini dihukumi oleh para ulama sebagai orang kafir, kecuali kalau dia baru masuk Islam atau dia hidup di pedalaman yang sangat jauh yang tidak mengetahui ajaran agama dan semacam itu, maka dia wajib diajari terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah perkara yang tidak mencapai derajat yu'lam minatin bid-darurah, yaitu tidak betul-betul diketahui secara sangat pasti di dalam agama ini, namun dalilnya itu jelas. Maka orang yang menyelisihi ini dia tidak dikafirkan, tetapi dikatakan sebagai fasik, dan hakim yang menghukumi dengan menyelisihi ini padahal dalilnya jelas, hukumnya itu dibatalkan walaupun dia mengklaim ijtihad, walaupun dia mengklaim dia ikut sebagian ulama, karena dalilnya sangat jelas haram untuk diselisihi, orangnya hukumnya adalah fasik. Kemudian perkara yang berikutnya adalah perkara yang tidak wajib disepakati, yaitu perkara yang dalilnya memang tidak jelas. Nah, disinilah terjadi ijtihad, diizinkannya ulama untuk berijtihad. Kalau salah mendapatkan satu pahala karena telah bersungguh-sungguh mencari kebenaran, ini yang memang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Dan yang kedua adalah kalau dia benar, maka dia mendapatkan dua jenis pahala. Pahala karena sungguh-sungguh mencari kebenaran, dan pahala isabatul haq, mendapatkan kebenaran. Baik, demikian pula di dalam yang seperti ini boleh untuk saling membantah atau saling mengkritik, tetapi tidak boleh untuk saling mencela dan memburuk-burukkan, karena ini dalilnya sendiri belum jelas, dalilnya masih belum jelas. Maka masing-masing bersungguh-sungguh memohon kepada Allah dan beribadah kepada Allah dengan apa yang dimampui untuk mencari kebenaran di dalam masalah itu. Perkara ini lebih dekat kepada halal atau lebih dekat kepada haram, dilihat dari dalil yang nampak bagi saya dengan kesungguhan. Adapun yang tidak sungguh-sungguh mencari kebenaran, dia tercela, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala tatkala membahas masalah perselisihan. Demikian pula di dalam masalah pensahihan atau pendhaifan hadis. Karena Allah Ta'ala dan Rasulnya telah memberikan beberapa isyarat tentang orang-orang yang layak diterima persaksiannya dan beritanya, dan orang yang tidak layak diterima persaksiannya ataupun beritanya, dan seperti itu. Baik, maka untuk perkara yang sudah sangat jelas, yaitu apa? Berita orang kafir, ini jelas apa? Tidak boleh diterima, kecuali kalau ada penguat-penguat yang menunjukkan dia kali ini jujur. Nah, ini yang seperti ini memang apa? Hukum asalnya berita orang kafir tidak diterima, terutama dalam masalah agama, dalam masalah pemberitaan terkait dengan agama kita. Maka yang menyelisihi ini, maka yang seperti ini dia dikatakan sebagai orang yang fasik atau lebih dari itu. Lihat sesuai dengan kadarnya, yaitu tahu-tahu dia menerima berita
mengakui dan mengambil itu sebagai bagian dari agama, padahal berita ini adalah dari orang Nasoro misalkan, atau dari orang Yahudi. Demikian pula apabila diketahui di dalam sanad hadis itu ada rawi yang bukan sekedar muttaham bil kadzib, bahkan memang dia kadzab, rawi yang pendusta. Kemudian dengan sengaja seseorang mengatakan hadisnya sahih, dikatakan kepada dia tapi sanadnya rawinya pendusta, dia mengatakan saya tahu tetapi hadis ini tetap sahih karena saya yakin dia itu benar, tanpa ada hujjah, maka yang seperti ini dikatakan orang ini fasik, atau boleh jadi malah lebih dari itu, lihat kadarnya. Adapun kalau keadaan rawinya sendiri masih diperselisihkan, seperti masalah riwayat Abdullah bin Yazid al-Muqri terhadap Ibnu Lahiyah, atau riwayat Ibnu Mubarak terhadap Ibnu Lahiyah, ini masih diperselisihkan apakah menyebabkan hadis Ibnu Lahiyah itu boleh dihasankan atau tidak. Sebagian mengatakan boleh, seperti Imam Zahabi. Sebagian yang lain mengatakan tidak, sama saja dia dikuatkan oleh Abadilah yang 4 ataukah tidak, tetap dia itu sendiri adalah seorang mudallis dan orang yang hafalannya buruk. Jadi ini masih diperselisihkan. Nah, yang seperti ini kembali kepada perkara ijtihad. Jadi lihat kadarnya. Baik. Kita tidak bermudah-mudah menghukumi seseorang, tetapi kalau memang terbukti dia menyelisihi perkara yang sangat jelas dalilnya, sangat jelas hujahnya, tanpa dia mampu mendatangkan hujah yang lebih kuat atau dalil yang lebih kuat, maka dikatakan apa? Orang yang seperti ini adalah fasik atau yang lebih berat dari itu, dan sesuai dengan kadarnya. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.